selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta, 95,7 Fit FM Radio Semarang, dan juga live streaming YouTube El Sinta TV. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal edukasi kesehatan dan pasti kita akan mengundang narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Hari ini kita akan membahas mengenai saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Kalau tidak salah sih HNP itu singkatan hernia nukleus pulposus, semoga tidak salah ya. Dan lumbal itu katanya masalahnya pinggang. Nah makanya nanti kita akan bertanya dengan narasumber kita hari ini, Dr. Regi Trialeta Injo SPKFR yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya, itu bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Atau bisa tulis saja di kolom chat live streaming YouTube El Sinta TV saat ini. Langsung saja saya sapa narasumber di sebelah saya, Dr. Regi. Halo, selamat pagi Dr. Regi. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya dokter ya, suara saya nih agak-agak kejepit juga mungkin ya dok ya. Jadi serak-serak basah. Ya nggak apa-apa ya dokter ya. Iya, yang penting saya tetap semangat nih dok dalam membahas tema kita hari ini, yaitu saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Iya, tadi di awal saya katakan HNP lumbal itu singkatannya betul apa tidak itu dok? Betul sekali Mbak. Oh betul sekali ya, lulus ya dok ya. Lumbal itu masalah pinggang ya? Lumbal itu adalah pinggang, punggung bawah tepatnya. Oh, punggung bawah. Ya. Oh, jadi punggung itu bukan hanya atas, tengah, tapi ada bawah. Dan lumbal ini yang pinggang bawah. Betul sekali. Ini yang paling sering ya? Ya, yang paling sering adanya di situ, Mbak. Oh, yang paling sering ya. Dan usianya juga berapa aja tuh ya, dok? Usianya bervariasi, tapi kebanyakan sih sudah sekitar 30 tahun ke atas itu sudah mulai banyak. Insidensinya sudah meningkat, Mbak. Oh, sudah meningkat. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan dulu nih ya secara detail ya kepada pemirsa yang mungkin bingung. HNP lumbal itu apa sih, dokter? Oke. Silakan, dokter. HNP itu adalah hernia nukleus pulposus. Itu suatu keadaan di mana bantalan dari tulang belakang. Jadi di antara tulang belakang itu terdapat sebuah bantalan. Nah, itu dia menonjol ke belakang dan bisa menekan saraf tulang belakang. Itu ada HNP. Sedangkan yang disebut lumbal sendiri adalah bagian dari tulang belakang. Jadi tulang belakang itu dibagi menjadi servikal, leher, lalu torakal, punggung atas, lumbal punggung bawah, sakral dan kosigeal yang lebih bawah lagi. Jadi HNP lumbal ini adalah suatu hernia nukleus pulposus yang terjadi pada tulang belakang bagian lumbal. Seperti itu. Oke. Saya pernah lihat contohnya ya dok ya dari yang contoh tulang belakang gitu. Kan dijelaskan kalau yang atas itu berapa, terus yang tengah berapa, dan lumbal itu berapa. Dan dikatakan kalau yang lumbalnya itu di sela-selanya itu ya dok ya, betul, sarafnya tersebut. Ya, jadi di antara dua tulang ini, ruas tulang belakang satu sama kedua, di tengah-tengahnya ada bantalan. Nah bantalan itu yang rusak, yang nonjol ke belakang dan menekan saraf. Oh, dan menekan saraf. Ya. Oh, saya jadi agak sedikit flashback ya dok ya. Jadi berapa lama yang lalu saya nonton bioskop sama rekan-rekan yang kebetulan dokter juga rame-rame itu. Dan nontonnya itu kan yang kursinya bisa dinaikin, kakinya, kepalanya. Nah ini saya bingungnya, kok yang bagian sini juga, bagian pinggang. Terus saya tanya kan sama rekan saya yang dokter, ini aneh banget sih, biasanya kan kaki, kepala aja yang bisa dinaik turunin. Ini kenapa pinggang juga? Dan dikatakan juga gitu ya. Ya, karena itu berpengaruh sekali ya. Jadi makanya bagian pinggang kok bisa dinaikin. Katanya memang biar tidak lama terlalu ngebungkuk ya. Betul sekali Mbak. Jadi biar ada support di belakang lumbalnya supaya posisinya menjadi ergonomis. Kalau enggak lama-kelamaan ya pasti akan jadi sakit pinggang. Gitu. Iya. Itu kalau misalnya udah sakit pinggang kan biasa kan paling awal-awal aduh pegel-pegel aja gitu ya. Tapi ternyata bisa lebih mendalam lagi ya resikonya. Sangat bisa. Sangat bisa. Tadi rata-rata umur mulai di usia 30. Tapi kalau boleh tahu kebanyakan dokter, pasien dokter itu yang usia berapa? Kebanyakan ya? Bervariasi sebenarnya. Kita nggak bisa bilang banyakan mana, cuman tetap saja ada gitu loh. Kita nggak bisa bilang yang tua paling banyak sih, nggak juga. Karena yang muda-muda pun sekarang juga banyak yang HNP ini.
Yang muda-muda. Iya. Nah, tapi dok ya, saya juga pernah dengar katanya mengenai HNP lombal ini itu lebih beresiko terkena pada yang pasien overweight, itu betul apa tidak? Betul sekali. Oh, kenapa itu dok? Karena kan dengan meningkatnya berat badan, berarti secara otomatis beban di tulang belakang kita akan meningkat. Nah, karena itu si diskus yang saya bilang tadi itu, yang bantalan di antara tulangnya, tekanannya akan semakin besar. Sehingga kemungkinan rusaknya pasti akan lebih besar. Akan lebih besar ya? Ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang non-overweight juga tidak bisa terkena ya dok? Ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Penyebab-penyebabnya itu apa dok? Mungkin yang kebanyakan ngebungkuk, atau maaf ya, ini juga mungkin pertanyaan pasien-pasien, apakah ada genetik dok? Gitu. Nah, kalau masalah genetik memang dari penelitian pada ya penderita yang orang tuanya memiliki HNP beresiko 1,9 kali lebih besar terkena. Oh, oke. Selanjutnya penyebabnya diantara adalah proses-proses degenerasi. Dengan bertambahnya usia maka diskus rusak. Karena trauma itu bisa disebabkan karena kecelakaan lalu lintas bisa, karena salah dalam posisi mengangkat barang, gerakan berputar yang terlalu cepat, kebanyakan membungkuk, itu pun bisa menyebabkan HNP. Kebanyakan membungkuk, saya jadi teringatnya malah ini, yang orang kerja kantor. Ya, itu bisa. Yang kerja kantor itu ya, Ya. itu juga banyak. Nah, kalau gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien HNP lombal itu apa aja dokter? Gejala-gejala terutama adalah nyeri. Jadi nyerinya itu cukup khas, itu nyeri kita sebut dengan nyeri radikuler. Oke. Jadi nyerinya itu menjalar dari punggung bawah sesuai dengan distribusi sarafnya. Jadi misalkan memang sarafnya itu mendistribusi sampai ke ujung kaki, maka nyerinya akan dirasakan sepanjang distribusi saraf tersebut. Nah, kalau memang sudah semakin parah, bisa ada juga rasa kesemutan ataupun baal. Tapi sesuai dengan distribusi saraf tadi. Oke, ya, baal itu gimana Baal itu tuh? kebas, Maksudnya? mati rasa. Mati rasa. Ya. Oh, kan biasa mungkin kalau misalnya orang mengalami itu awal-awal kasih salep atau koyo atau dikerik. Tapi itu berisiko atau tidak tuh dok? Oh tidak, itu hanya untuk mengurangi gejalanya saja, memberikan rasa nyaman. Tapi dia tidak mengurangi penyebabnya, tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan. Betul sekali. Nah, ini juga mungkin yang ditanyakan pasien. Dok, gimana nih dok kalau misalkan aku sudah mengalami ini, itu biar tidak menjadi semakin berat? Itu juga pasti suka ditanyakan ya. Gimana tuh dok? Yang pertama-tama tentunya kita harus kenali dulu faktor resikonya apa. Kalau memang dia misalkan dari obesitas, tentunya berat badan harus dikurangi. Kalau dari aktivitas yang banyak mengangkat beban berat, orang yang misalkan suka fitness, suka gym, tentunya juga harus dikurangi. Yang kedua adalah latihan. Latihan yang kita sebut dengan core strengthening exercise. Jadi tujuannya kita melatih otot-otot perut kita supaya menjadi korset alami, supaya membuat si beban di tulang belakang berkurang dan semakin stabil. Oke. Nah, dok, kalau saya kan kebetulan juga suka nari ya dok. Itu juga berisiko nggak dok? Saya jadi kepikiran itu. Kalau gerakannya santai tidak, tapi kalau gerakan yang ekstrim, yang muter-muter, atau mungkin sampai kayang-kayang gitu, Nah, iya itu dok. itu beresiko. Saya jadi agak deg-degan karena kebetulan saya tuh lebih ke kontemporeri kan. Kontemporeri gerakannya kan yang agak ekstrim, misalkan langsung tunduk, langsung putar badan. Nah, itu memang beresiko, Mbak. Lebih berisiko. Iya. Kira-kira ada ini nggak ya dok ya? Mungkin kayak untuk berjaga-jaganya deh. Karena ini untuk saya juga nih. Untuk jaga-jaga ya tentu dengan latihan sih. Melakukan latihan penguatan otot perut dan otot-otot core supaya seperti saya bilang tadi bebannya di tulang belakang berkurang dan akan semakin stabil. Dan pentingnya juga pemanasan ya dok. Pemanasan cukup penting juga. Karena kalau nggak pakai pemanasan kan langsung kaku gitu. Sarafnya Ya. itu juga beresiko. Kalau pemanasan dia tidak beresiko untuk HNP-nya, tapi lebih beresiko untuk nyeri punggung bawah saja. Biasa. Boleh tahu nggak dokter, ada nggak pasien yang penari? Ada juga. Ada juga? Ada juga. Iya. Boleh diceritakan dok, kalau yang pasien penari itu gimana? Ini untuk pengalaman saya juga nih dok. Jadi waktu itu saya lupa, tapi kayaknya usianya sekitar 20 tahunan. Oh, 20 tahun? Ya, dia suka nari balet. Itu mengeluhkan sekitar 1 minggu lalu, dia bilang menjalar nyerinya, ada dari pinggang bawah sampai ke betis. Setelah diperiksa, memang ternyata gejala-gejalanya pun menunjukkan HNP. Dan dari pemeriksaan penunjang, saya MRI,
Ternyata terbukti memang HNP. HNP. Iya. Iya katanya memang dari pinggang terus menjalar ke Menjalar ke betis ya. bawah. Jadi bukan pinggang doang ya dok Bukan. ya. Oke dok, saya masih ingin bertanya lebih dalam lagi ya dok ya. Tapi nanti kita tahan sekarang, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Dr. Regi Trialeta Injo SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan. Kita masih membahas mengenai saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Mau ingatkan lagi untuk pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya, bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666. Bisa juga kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Atau bisa tulis aja di kolom live streaming YouTube Elsinta TV saat ini. Kita lanjut lagi ya dengan Dokter Regi. Dok, tadi kan di awal kan saya tuh masih bertanya tentang basic-basicnya ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara hanya basic-basicnya tanpa picture, itu mungkin pemirsa tuh masih agak kurang ada gambarannya ya dok ya. Dan itu sudah dokter siapkan di PPT yang Sudah, dokter ya. Oke, silakan dokter. Terima kasih. Mengenai HNP lumbal ini, oh bagian situ ya dok ya. Iya, silakan dokter. Iya, jadi dari yang gambar awal sudah ada gambaran sih kalau pinggangnya di situ ya dok. Jadi ini adalah gambaran dari struktur tulang belakang kita. Sebelah kiri itu penapang kita lihat dari atas. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada lubang, dan itu lubang itu isinya adalah saraf pusat kita, yang kita sebut dengan medulla spinalis. Atau untuk gampangnya kita sebut itu dengan kabel utama. Bila dilihat dari samping, di sana ada dua itu, di tengah-tengahnya adalah diskus. Diskus itu adalah bantalan. Pada HNP, inilah yang akan menonjol ke belakang. Kenapa menonjolnya nggak ke depan? Karena sebenarnya di depan itu ada sebuah ligamen, sebuah penghalang yang sangat kuat dan tebal. Karena itu pada HNP, dia akan lebih cenderung untuk menonjolnya ke belakang. Ini yang saya bilang tadi, di antara tulang belakang itu ada sebuah lubang ya, saluran berisi yang itu, yang warna kuning itu. Dan di tengah-tengah itu adalah bisa kita bilang sebagai kabel utamanya. Lalu di antara tulang belakang juga di sebelah sampingnya keluar kabel-kabel kecilnya, saraf kecilnya. Saraf itu di sela-selanya ya dok? Ya. Iya, tadi sudah mulai kelihatan. Oke, baik. Lalu ternyata di samping-samping itu juga keluar pembuluh darah. Selain saraf, keluar juga pembuluh darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Ini yang saya bilang bantalan tadi. Di tengah-tengah terdapat nukleus pulposus, itu adalah intinya. Lalu di sekitarnya ada yang disebut dengan annulus fibrosus. Itu bisa kita analogikan sebagai pagarnya. Untuk menjaga supaya intinya tetap di tengah. Bagian berikutnya juga dokter masih ingin menjelaskan mengenai yang ininya ya, penyebabnya ya. Ya. Oke. Ya, nanti yang penyebabnya kita akan munculkan lagi ya dokter ya. Siap. Namun kalau dari yang tadi kan saya juga di awal sempat katakan kan saya pernah melihat yang contohnya itu, contoh tulang, dan itu memang di bawah ada beberapa susunan dan di tengah-tengahnya ya. Ya. Oke. Jadi antara tulang sama tulang terdapat yang putih kalau biasa di model-model itu. Nah, itu yang di situ, yang bantalannya. Dari tengah-tengahnya itu. Oke, nah saya ingin melanjutkan lagi nih dokter ya. Oke, dan ini HNP. Ya. Iya. Nanti akan saya katakan next. Nah, ini adalah susunan tulang belakang ya. Kalau kita lihat lagi dari penambang atasnya, di mana yang warna pink itu adalah annulus fibrosusnya. Bukan. Nukleus pulposusnya, intinya. Lalu yang berwarna biru muda itu adalah annulus fibrosusnya, yang kita sebut dengan pagarnya. Kuning-kuning ini adalah sarafnya. Nah, pada keadaan next. Pada HNP, si pagar tersebut rusak sehingga annulusnya terdorong ke belakang dan menekan.
Oke, iya iya. Nanti saya masih ingin bertanya ya. Ya. Namun tadi kan dokter di picture-nya itu juga ada yang warna-warnanya itu, terus dokter bilang yang warna hijau. Ya, itu adalah anulus fibrosusnya, itu adalah pagarnya bisa kita bilang, pelindung dari si nukleus pulposusnya. Oke. Itu yang menjaga supaya si nukleusnya tidak bergeser, seperti itu. Tidak bergeser. Ya. Oh, tidak bergeser itu mungkin gimana ya dok ya pencegahannya biar tidak bergeser itu? Kan penasaran juga nih dok. Nah itu kalau pencegahannya tentu dengan latihan, latihan karena dengan exercise dengan gerakan yang baik, maka si diskus itu akan mengembang dan mengempis. Pada saat dia mengembang dan mengempis, maka nutrisi akan masuk ke dalam diskus tersebut, sehingga dia menjadi lentur dan tidak mudah rusak. Oke. Tidak menjadi lentur dan tidak mudah rusak. Nah, lalu gini dok, kalau mengenai pasien ya, kalau merasakan sakit, pastikan tindakan pertamanya itu adalah minum obat. Ya. Nah, minum obat hingga kira-kira tuh estimasi berapa lama hingga pasien itu harus datang ke dokter, gitu, harus memeriksakan langsung. Kalau dilihat berapa lama, tentunya itu balik lagi ke gejalanya ya. Gejala. Kalau memang pasien hanya merasa mungkin nyeri-nyeri punggung bawah biasa, pasien bisa istirahat dulu sambil minum obat mungkin 3-5 hari. Kalau tidak ada perubahan, bisa memeriksakan diri ke dokter. Tapi apabila sudah ada gejala-gejala saraf kejepit, misalkan seperti tadi ya, nyeri yang menjalar ke bawah, ada kesemutan, ada rasa mati rasa, baal-baal, atau bahkan ada kelemahan di kaki, itu sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter supaya bisa ditangani dengan lebih cepat. Tindakan lebih cepat. Nah, mengenai tindakan lebih cepat, biasanya dokter memberikan solusinya apa dulu nih? Nah, itu tergantung lagi kondisi dari pasiennya. Jadi semua pasien tidak bisa sama. Kita lihat lagi dari risk and benefit-nya. Itu. Dari diagnosisnya bagaimana, lalu kita lihat juga keadaannya. Jadi kasus HNP pada orang yang A bisa berbeda dengan orang yang B untuk penata laksanaannya. Oke dok, saya masih penasaran sebenarnya dari PPT dokter ya, karena pastinya kan ada masih ada picture-nya ya. Tapi nanti ya dokter ya, kita tahan karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, terima kasih masih setia bersama kami dan masih bersama saya Stefani Claudia, juga narasumber kita Dr. Regi Trialita Injo, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan. Kita masih membahas mengenai saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Dan Dr. Regi, tadi dokter itu masih menyiapkan PPT-nya ya dokter ya? Oke, silakan sekali, dokter, saya masih penasaran soalnya sama picture-picture ya dok. Silakan dokter. Ya, ini yang tadi saya bilang. Jadi yang warna pink itu adalah nukleus pulposusnya, lalu dia dikelilingi oleh warna hijau. Itu adalah anulus fibrosus atau kita bisa bilang gampangnya seperti pagarnya lah. Dia menjaga supaya si nukleus pulposus itu tidak bergeser, tidak menonjol ke belakang. Lalu yang kuning itu adalah sarafnya. Yang saya bilang tadi adalah yang bulat itu adalah kabel utamanya. Lalu di kiri dan kanannya adalah kabel kecilnya. Nah, gambar di sebelah kanan adalah keadaan di mana si nukleus pulposusnya sudah bergeser ke belakang sehingga menekan sarafnya. Itu keadaan pada hernia nukleus pulposus. Pada awalnya biasanya disebut dengan saraf terjepit ya. Iya, dan gejalanya itu ditimbulkan tergantung lokasi kejepitnya di mana. Next. Lalu penonjolan itu menyebabkan yang pertama adalah peradangan dan penekanan saraf yang menyebabkan gangguan pada akar sarafnya. Next. Oke. Nah, gejalanya dapat bersifat motorik yang seperti saya bilang tadi, apakah ada kelemahan ataupun sensorik, misalkan adalah mati rasa atau kesemutan atau baal. Pada kasus yang parah dapat hilangnya kontrol kandung kemih atau usus, itu disebut dengan sindroma cauda equina. Next. Nah, ini adalah HNP lumbal, letaknya di punggung bawah, rasa nyerinya cukup khas, itu di daerah pinggang dan menjalar ke arah betis dan kaki, adanya rasa kesemutan dan tebal,
Gejala diperberat dengan batuk, bersin atau mengejan, diperberat dengan berjalan atau duduknya lama, dan pada kasus yang berat, penderita dapat mengalami kelumpuhan. Next. Lalu apakah setiap HNP dapat menimbulkan rasa sakit? Ternyata tidak. Jika bantalan hanya bergeser sedikit, dia hanya merasakan pegal-pegal yang ringan saja. Tapi bila penekanannya sudah banyak, maka gejala akan muncul dan tergantung pada lokasi dan banyaknya saraf yang terjepit. Next. Penyebab HNP sangat beragam, sangat berhubungan dengan aktivitas. Seperti saya bilang tadi, pada faktor pekerjaan yang banyak duduk atau berdiri, orang yang suka mengangkat berat atau menarik beban berat, banyak membungkuk dan berputar, proses degenerasi ya, biasanya disebabkan oleh usia dan adanya trauma. Next. Faktor resikonya apa? Yang pertama adalah memiliki keluarga dengan riwayat saraf kejepit, yang genetik tadi ya. Iya. Berat badan berlebih karena beban pada tulang belakang akan meningkat. Mengangkat bebannya salah, melakukan gerakan menunduk dan berputar yang mendadak dan berulang-ulang. Next. Ini ada red flags. Red flags itu adalah tanda-tanda bahaya. Jadi pada kasus-kasus HNP, apabila kita menemukan hal-hal ini, red flags ini, kita harus ulik lebih lanjut lagi. Kita harus lihat apakah terdapat sesuatu yang berbahaya. Yang tadi adalah kanker, nyeri hebat pada malam hari, adanya berat badan yang turun, demam, menggigil, adanya keringat malam, usia kurang dari 15 tahun atau di atas 50 tahun, dan adanya defisit neurologis, yaitu kelainan-kelainan pada saraf. Next. Ini adalah yellow flags, yaitu adalah keadaan yang membuat LBP lambat sembuh. Di antaranya ada postur tidur, duduk, dan aktivitas yang salah, psikologis juga sangat berpengaruh, dan diagnosis dan terapi yang kurang tepat. Next. Pemeriksaan dokter diperlukan untuk menentukan penyebab agar diagnosisnya tepat sehingga penanganannya baik. Kadang-kadang dibutuhkan juga pemeriksaan penunjang. Next. Pemeriksaan penunjang untuk HNP yang paling baik adalah MRI, karena dari MRI kita bisa melihat sarafnya secara langsung. EMG untuk melihat kerusakan saraf yang terjadi. Ini penting untuk digarisbawahi bahwa adanya kelainan pada MRI tidak selalu menimbulkan nyeri dan dapat ditemukan pada orang normal. Jadi belum tentu hasil MRI yang dibilang ada penonjolan pasti saraf kejepit, tidak. Next. Penata laksanaan dilakukan secara komprehensif dan tailor-made. Maksud dari tailor-made adalah program-program akan disesuaikan dengan keadaan pasien tersebut. Harus dilakukan tata laksana secara keseluruhan, bisa dengan konservatif ataupun operasi. Nah, untuk menentukan terapi tersebut harus dipertimbangkan antara risk and benefit-nya. Apabila risk-nya lebih gede dibanding benefit-nya, tentunya tidak perlu kita lakukan. Next. Pada konservatif pertama adalah tirah baring, lalu dengan obat-obatan dan dengan rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik berupa fisioterapi, penggunaan ortosis atau orang bilang korset ya, dengan latihan dan modifikasi gaya hidup. Bisa juga dilakukan injeksi. Next. Obat-obat anti nyeri dan anti radang yang biasa kita minum adalah dibagi dua golongan ya, golongan non steroid dan steroid. Nah, penggunaan obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter. Kenapa? Karena memiliki efek samping yang serius dan agar dosis dan cara penggunaannya yang tepat. Next. Obat oles, seperti saya katakan tadi, dia lebih aman dan dia dapat mengurangi gejala tapi tidak mengurangi penyebabnya. Next. Ini adalah terapi fisik, diantaranya yang paling kiri ada ultrasound diatermi, yang tengah TENS itu dengan electrical stimulation, jadi disetrum untuk mengurangi rasa nyeri, dan yang kanan adalah penggunaan infrared. Di klinik Flex Free ini ya dok ya? Betul. Oke. Next. Nah, ini adalah SWT, extracorporeal shockwave therapy. Next. Nah, ini adalah DTS, ya, decompression traction system, yang bertujuan untuk mengurangi jepitan pada tulang belakang. Nah, DTS ini bukan hanya menarik saja,
tapi kita memiliki program sehingga bisa disesuaikan dan membuat si diskusi itu kembang kempis. Tujuannya supaya menarik nutrisi agar diskusinya pun mengalami suatu proses regenerasi dan akan mengurangi nyerinya juga. Next. Ini adalah ortosis korset. Tujuannya untuk memperkuat tulang belakang, menstabilkan. Next. Nah, latihan-latihannya dapat dilakukan diantara adalah latihan peregangan, penguatan, sensori motor, dan ketahanan. Nah, seperti saya bilang tadi, ini bersifat tailor-made. Jadi tidak selalu pasiennya antara pasien satu dengan pasien yang lain programnya sama. Next. Kapan harus operasi? Indikasi dari operasi adalah nyeri hebat 3-4 bulan dan tidak membaik dengan terapi konservatif. Dan adanya defisit neurologis, misalkan sudah ada kelemahan dari kaki, pasien sudah tidak bisa berjalan, ataupun pasien sudah tidak bisa mengontrol buang air besar dan buang air kecilnya. Next. Oke. Dok, saya mau tanyanya mengenai MRI. Ya. MRI-nya kontras atau non-kontras? Untuk ini kita cukup dengan non-kontras saja. Non-kontras. Ya. Nah, lalu mungkin kalau pasien itu sebelumnya melakukannya itu ronsen. Ya, betul. Nah, terus kalau ronsen itu biasa dokter pasti menyarankan untuk melakukan MRI tersebut ya dok? Itu nanti tergantung lagi dari hasil pemeriksaan saya. Apabila memang dicurigai adanya saraf kejepit, maka saya akan sarankan untuk MRI. Karena hanya dari ronsen kan kita hanya melihat tulangnya saja. Kita tidak bisa melihat jaringan lunak. Kita hanya melihat dari struktur tulangnya, apakah tulangnya ada patah, atau tulangnya bengkok, atau ada penyepitan dari diskusnya. Tapi kita tidak bisa lihat dari sarafnya sendiri. Iya, karena mungkin yang pemirsa tahu itu melakukannya itu dengan ronsen. Dan biasa kalau misalnya konsultasi lagi, disarankan untuk melakukan MRI. Betul sekali. Kalau yang zaman sekarang ya. Ya. Iya. Terus juga saya penasaran ini. Tadi memang pas break itu kan saya sempat bertanya ya ke dokter. Dokter, kalau misalkan pasien datang dengan seperti keluhannya itu masalah HNP lumbal, apakah dokter pasti merujuk untuk melakukan fisioterapi? Itu ya. Atau mungkin ternyata itu lebih ke masalah yang sudah lebih berat yang harus melakukan hingga sampai bedah, atau lebih ke masalah ortopedi ya dok? Betul. Jadi pada pasien datang itu kita harus tentukan dulu penyebabnya, diagnosisnya apa. Nah, seandainya nyeri punggung bawah disebabkan oleh dari liver pain ya. Jadi ada kita bilang liver pain. Jadi maksud liver pain itu adalah suatu kelainan pada organ yang menimbulkan kelainan di tempat lain. Nah, kadang-kadang dapat juga disebabkan oleh bagian kandungan. Misalnya pada orang-orang yang pada saat menstruasi, kadang-kadang kan suka nyeri punggung bawah. Nah, itu tentunya tidak perlu kita fisioterapi untuk apa. Kalau memang ada keadaan-keadaan seperti itu, kita rujuk ke obgyn. Atau misalkan pada pasien dengan batu ginjal, ya tentunya kita rujuk ke urolog. Jadi apabila memang bukan bidang kami, ya tentunya harus kami rujuk ke yang kompeten. Terus kalau misalkan pasien nih kira-kira sudah didiagnos HNP lumbal tersebut, melakukan fisioterapinya itu berapa banyak ya dok? Yang pastinya memang tergantung masalah HNP lumbal pasien tersebut sih dok. Tapi biasa berapa banyak tuh dok? Itu tidak tentu, tergantung juga seperti Mbak bilang tadi, tergantung dari keparahannya. Ada yang 4 kali sudah bagus, ada yang 6 kali baru bagus, ada yang dengan DTS 10 kali, seperti itu. Oh, 4 kali juga ini ya, ada yang Tergantung sudah keparahannya. Oh, sudah bagus ya. Terus juga tadi kan saya sempat cerita ya dok, kalau teman saya itu ada yang mengalami HNP lumbal, tapi kebetulan sampai melakukan bedah sih. Terus katanya kalau pos operasinya itu harus melakukan fisioterapi. Betul sekali. Fisioterapinya itu kurang lebih 8 kali. Itu untuk apa ya kak? Harus melakukan fisioterapi lagi dok? Oke. Jadi pada pembedahan itu kan otot kan dibuka. Dibuka berarti ada luka. Nah, tentunya otot yang dibuka tersebut yang mengalami luka akan mengalami kelemahan. Maka fisioterapi ditujukan pertama untuk membantu penyembuhan luka, yang kedua untuk memperkuat otot-otot, dan untuk meningkatkan fungsionalnya. Dan seandainya pada saat selesai operasi, post-op terdapat suatu gejala-gejala lainnya, tentunya fisioterapi akan kita arahkan untuk memperbaiki gejala tersebut. Nah, bagaimana risiko kalau tidak melakukan? Karena kebetulan rekan saya ini tidak melakukan. Tadi saya cerita ke dokter. Gimana tuh dok? Nah, sekarang
kita balik lagi seperti slide saya tadi kan, menggantung risk and benefit dan apakah dia sudah perlu operasi atau belum. Gitu. Kalau seandainya dia memang tidak perlu operasi ya nggak apa-apa, hanya fisioterapi saja. Tapi kalau memang sudah indikasi untuk operasi, dia tidak mau melakukan operasi, ya yang jelas penyakitnya akan bertambah parah. Tambah parah. Iya. Dan harus sampai melakukan itu ya dok ya, yang sampai bedah segala ya dok. Ya. Kalau udah makin parah. Terus ya biasanya apa aja sih dok yang dilakukan fisioterapi ya untuk kurangi nyeri pasien? Oke. Gimana tuh dok? Fisioterapi yang kita lakukan diantaranya adalah menggunakan modalitas-modalitas seperti yang ditampilkan di slide tadi, ada ultrasound, ada TENS, ada SWT. Lalu kita bisa berikan juga DTS ataupun latihan. Dan latihan itu tujuannya untuk memperkuat otot-otot core tadi, sehingga tulang belakang stabil pasti nyerinya akan berkurang. Dan juga bisa kita berikan obat-obatan untuk mengurangi nyerinya. Oh, dengan obat-obatan juga? Iya. Obat-obatannya tapi tidak jangka panjang kan ya dok? Oh, tidak. Oh, tidak jangka panjang. Karena obat-obatan suka males dikonsumsi pasien ya. Betul biasanya. sekali. Terus kalau tadi kan saya lihat juga kan saya tanyakan, oh itu yang ada di klinik Flex Free ya? Ya. Alat-alatnya tuh beda ya dok? Ya, ada di rumah sakit yang satu punya, ada yang tidak, tapi di kita kebetulan alat-alat seperti itu. Alat-alatnya berbeda dan tergantung keluhannya juga atau tidak dok? Ya. Tergantung itu ya. Keluhannya. Oke dok, saya abis ini akan membacakan pertanyaan dari pemirsa, tapi nanti ya dok, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-kemana pemirsa dokterku. Halo pemirsa dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Dokter Regi. Kita lanjut lagi ya Dokter Regi ya, kita Iya, ngebut aja nih dok. Saya ingin membacakan pertanyaan pemirsa, boleh ya dok? Yang pertama dari Lia, 55 tahun, Jakarta Timur. Dok, saya penderita penyakit HNP atau saraf kejepit lumbal 456. Sejauh ini baru serta nyeri paha. Sebenarnya bagaimana mengurangi rasa nyerinya ya dok? Atau untuk mengobatinya dok? Gimana saran dokter? Mohon responnya. Terima kasih dokter. Silakan dokter. Ya. Jadi Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Lia. Ibu Lia ya. Yang dilakukan Ibu Lia adalah suntik di operasi, di ruang operasi. Tapi di sini kita tidak tahu jenis suntikan apa yang dilakukan. Apakah hanya blok saraf saja, atau disebut dengan PLDD. PLDD itu dilakukan prosedur dengan suntikan pada bantalannya. Nah, itu kita harus tahu dulu apa yang dilakukan di ruang operasi dan dari diagnosisnya seberapa banyak saraf yang terjepit. Nah, kalau memang dari dilakukan blok, biasanya memang setelah disuntik pun setelah berapa lama nyerinya akan muncul lagi. Kenapa? Karena jepitannya masih ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus pertama-tama harus memeriksakan diri ke dokter untuk dicek lagi bagaimana dengan penjepitannya dan harus dilakukan terapi seperti itu. Oke, ya harus melakukan terapi. Terapi. Kalau kurang lebih yang masalah ini, terapinya yang berapa kali ya dok? Kurang lebih. Balik lagi ke keparahan pasiennya. Kita tidak bisa tentukan apakah harus 10 kali, harus 20 kali, tidak bisa. Oh, jadi walaupun dari keterangan 456 itu tidak bisa dipastikan Tidak menjamin. ya. Oke, semoga menjawab ya kepada Ibu Lia. Yang berikutnya dari Debbie di Bekasi. Halo dok, saya mau bertanya. Ibu saya kena penyempitan tulang belakang. Harusnya sih dioperasi. Tapi ibu saya tidak mau karena faktor usia sudah 53 tahun. Selain operasi, apakah ada solusi lain dok? Biar tidak tulang punggungnya ibu saya ini kembali normal. Karena yang dirasa itu lemas banget dok. Buat jalan ke kamar mandi aja susah banget dok. Terima kasih dokter. Silakan dokter. Ya, Bu Debbie. Jadi untuk kasus ibunya 53 tahun tentunya itu sebenarnya masih tergolong muda ya untuk operasi. Tapi kan pilihan pasien mau dioperasi atau tidak itu hak dari pasien. Nah, lalu kalau ditanyakan terapi apa dan dari kondisi orang tua Ibu Debbie yang barusan disebutkan sudah ada kelemahan, sebenarnya itu sudah merupakan suatu indikasi dari operasi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, tapi pada beberapa pasien yang tidak mau langsung melakukan operasi, bisa melakukan terapi. Nah, terapi seperti yang kita
seperti di slide tadi ada alat namanya dekompresi. Jadi tulang belakang kita tarik dengan tujuan untuk melonggarkan jempitannya dan memberikan nutrisi pada bantalannya supaya gejalanya berkurang. Gitu. Jadi apabila memang kelemahannya tidak begitu parah, biasanya sih dengan dekompresi bisa ada perbaikan ya. Gitu. Baik, semoga menjawab ya kepada Debbie di Bekasi. Dok, boleh saya bacakan satu lagi ya dok? Boleh, silakan. Dari Husni di Bandung. Dok, saya punya keluhan sakit pada punggung bawah dok. Kalau saya baca-baca, itu bisa merupakan gejala HNP dan LBP. Apa perbedaan antara HNP dan LBP ini ya dok sebenarnya? Terima kasih dok. Iya, saya juga ingin bertanya, apa itu LBP? Gimana Jadi dok? LBP itu adalah low back pain. Low back pain. Ya, regio di antara torakal sama sakral. Nah, jadi LBP itu adalah garis besar saja kumpulannya, itu LBP. Tapi diantaranya adalah HNP, seperti itu. Jadi misalkan bisa bilang perabotan. Perabotannya apa? Sofa, meja, seperti itu. Gitu. Oke. Dok, saya juga masih ingin bertanya itu mengenai yang semua cara fisioterapi. Tadi kan juga ada yang banyak picture-nya ya, fisioterapinya itu. Terus sudah dijalani nih fisioterapinya, tapi masih belum baik. Nah, itu baru dokter menyarankan untuk yang melakukan sampai tindak bedah itu ya dokter? Itu kalau memang misalkan belum baik, kita harus evaluasi dulu. Evaluasi ya. Kenapa dia belum baik? Apakah pasiennya masih melakukan gerakan yang salah? Apakah pasien cara duduknya masih salah? Nah, kalau memang pasien sudah benar semua, terus kita tanya lagi, ini perbaikannya sudah sampai mana? Apakah sama sekali tidak ada perbaikan, ataupun sudah mulai ada perbaikan? Nah, kalau memang sudah mulai ada perbaikan, kita bisa lanjutkan terapinya. Bisa lanjutkan. Iya. Oh, lanjutkan terapi saja ya. Walaupun mungkin kayaknya nggak baik-baik nih dok, gitu. Kan kita lihat lagi antara risk and benefit-nya. Karena kan operasi tulang belakang bukan hal yang simple juga ya. Betul. Oke dokter, tanpa terasa nih ya dok ya, kita sudah di ujung acara ya dok ya, membahas mengenai saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan untuk dokter memberikan closing statement untuk para pemirsa. Silakan dokter. Jadi untuk sebagai closing statement saya untuk HNP tentunya merupakan sesuatu yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, yang paling penting dari HNP ataupun dari semua penyakit, yang paling penting adalah diagnosisnya. Kenapa? Karena dengan diagnosis yang tepat, maka tata laksana yang tepat pun bisa diberikan. Karena itu, apabila mengalami gejala, sebaiknya periksakan diri ke dokter-dokter yang memang berkompeten dalam menangani hal-hal tersebut. Iya, yang kompeten ya dok ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Regi Trialeta Injo, SPKFR, yang adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Jakarta Selatan yang telah membahas kepada kita semua tentang saraf kejepit pada tulang belakang atau HNP lumbal. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu.